Yusril yakin benar tidak ada putaran kedua. Sudah 50% Prabowo Gibran pasti menang. Bagaimana tentang keyakinan Anies Baswedan, Caimin, Ganjar Mahfud? Apakah yang disampaikan Yusril itu akan langsung diterima atau pasti akan ditolak? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yusril sudah mulai yakin terhadap apa yang dilihat, bahwa tidak ada putaran kedua karena 50% real count yang ada itu terjadi. Adapun masalah yang lain itu lain. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang menjadikan keyakinan Yusril tersebut, dan mungkinkah Anies Baswedan, Caimin, Ganjar Mahfud akan melakukan protes dengan MK ataupun angket ataupun lainnya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita pilih dan kupas. Pertama kita lihat di Kompas, judulnya Yusril tak akan ada putaran kedua. Yusril maksudnya tak akan ada putaran kedua. Prabowo Gibran sudah dapat 50% lebih, selesai sudah semuanya, tidak ada putaran kedua. Kemudian yang selanjutnya yang ada di Tempo, judulnya yakin Pilpres 2024 cuma satu putaran, Yusril sebut tak ada putaran kedua. Selanjutnya di Tempo juga, judulnya soal gugatan pemilu di MK, Yusril ingatkan ini ke Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih Tempo semuanya, yang kedua-duanya. Oke, kita tampilkan yakin Pilpres 2024 cukup cuma satu putaran, Yusril tak sebut tak akan ada putaran kedua. Tempo.co Jakarta, Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto Gibran Yusril Iza Mahendra yakin bahwa pemilihan presiden 2024 hanya berlangsung satu putaran. Yusril mengatakan Prabowo Gibran telah memperoleh lebih dari 50% suara. Seperti diketahui, menurut rekapitulasi KPU per 17 Maret pukul 16, keduanya mendapatkan 58,82% suara. Paslon dengan nomor urut 2 itu juga menang di lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Yusril menuturkan hasil akhir itulah yang nantinya dapat menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jika ada putaran pertama belum ada pemenang, kata dia, belum ada di sidang Mahkamah Konstitusi. Maksudnya jika ada putaran pertama belum ada pemenang, kata dia, belum ada sidang MK, sebab akan dilanjutkan pada putaran kedua. Setelah ada final di putaran kedua baru kemudian dibawa ke MK. Oh, intinya karena tidak langsung ada pemenang maka tidak ada MK. Nah, sekarang ini Pak sudah pasti tidak ada putaran kedua, bahkan hanya putaran pertama, dan putaran pertama sudah ada pemenangnya. Ketua Umum PBB ini menuturkan pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih akan diumumkan oleh KPU pada 20 Maret mendatang. Wah, ini adapun peserta pemilu yang tidak puas dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK maksimal 3 hari setelah pengumuman KPU. Berarti 23 Maret harus sudah mendaftar. Lebih lanjut dia memperkirakan sidang permohonan PKPU itu baru dimulai 16 April. Sebab saat itu sudah Ramadan dan ada libur panjang menjelang Idul Fitri. Adapun MK diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Berarti kalau 16 dia bersidang, ya sekitar 30 Maret sudah harus ada keputusan. Dia menekankan tenggat waktu itu tidak bisa
dilampaui karena sudah ada dalam undang-undang. Dengan begitu, sengketa Pilpres di MK tidak akan mengganggu jadwal pelantikan Presiden Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Nah, ini kemudian Yusril menyampaikan, memberikan pesan kepada Mas Anies sama Caimin dan Ganjar Mahfud. Ini dia menyampaikan kepada mereka 3 hari hasil diumumkan oleh KPU, maksudnya untuk memperlihatkan hasil akhir yang akan diumumkan pada 24 dapat menjadi sidang sengketa, sehingga sudah itu maksimal 23 Maret untuk menyampaikan. Mereka yang tidak puas, baik Pak Ganjar, Pak Mahfud, atau Pak Anies Baswedan atau Muhaimin, sudah harus mendaftar ke MK 23 Maret. Lebih lanjut, nah ini Yusril bilang tak pengaruhi jadwal pelantikan. Pecinta masa depan negeri, tegak benar lawan ketidakadilan. Itu sebenarnya hanya penekanan saja terkait dengan apa yang disampaikan. Bagaimana menurut kalian, apakah yang disampaikan Yusril ini serius atau ya hanya sebagai sewor bahwa jangan macam-macam, sudah selesai? Menurut analisis saya, pertama, pada posisi ini adalah Pak Yusril pada posisi bagian dari Prabowo Gibran dalam quick count, real count adalah memenangkan proses kontestasi ini. Beliau sampai mengatakan tidak ada putaran kedua karena putaran kedua itu terjadi kalau ada atau belum ada pemenang pada putaran pertama, dan ini sudah di atas 50%, maka cukup 1 putaran. Secara logika memang yang disampaikan Pak Yusril itu benar, logika biasa atau logika hukum itu benar, bahwa yang disampaikan itu benar, tidak ada putaran kedua. Tetapi kedua, ini analisanya, mungkinkah perjalanan pada proses pemilu kemarin atau sebelumnya atau waktu kampanye itu ada problem nggak terkait dengan dihadapkan dengan undang-undang? Maksudnya, apakah misalkan Mahkamah Konstitusi atau pihak-pihak penegak hukum lainnya itu melihat celah itu atau tidak? Bahwa kalau Prof. Mahfud MD pernah membatalkan seorang calon kepala daerah yang terpilih dan kemudian bahkan langsung diperintahkan untuk pilkada ulang atau dilaksanakan untuk pemilu ulang ataupun lainnya. Intinya bahwa pada waktu Prof. Mahfud MD menjadi ketua Mahkamah Konstitusi itu bisa terjadi meskipun sudah ada pemenang. Memang temanya berbeda. Ini adalah di Pilpres, waktu itu pilkada. Tetapi bahwa ada sebuah harapan. Pada posisi ini Mahfud MD adalah sebagai partisan, jadi real di kehidupan politik, merasakan yang sebenarnya. Apakah yang dirasakan itu adalah nanti ditampilkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika diajukan, atau langsung kemudian ditolak jauh sebelumnya karena tidak memenuhi 50% bersatu? Itu adalah dinamika hukum yang ada di negeri ini, bahwa ada 03, 01 yang mencari keadilan lewat Mahkamah Konstitusi, meskipun mungkin dalam hal persyaratan itu mungkin tidak memenuhi karena bukan, atau maksudnya sudah memenuhi di atas 50% satu, tapi mungkin bahasanya Prof. Mahfud MD ini adalah PHPU yang seakan-akan sudah selesai dan kemudian ada bagian pihak yang tidak terima. Mas Anies Baswedan dan Caimin pun juga begitu. Mereka ingin tentunya menghadirkan banyak alat bukti, saksi untuk meyakinkan bahwa ada sebuah problem. Sehingga apa yang disampaikan Prof. Yusril pada pertama tadi, tidak akan ada putaran kedua. Melihat dari analisa yang kedua ini, maka
Ya, secara hukum normatif iya, tapi secara hukum substantif ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tinggal Mahkamah Konstitusi melihat seperti apa. Kalau melihat, oh, ada sesuatu yang perlu ditegakkan, mungkin baru kemudian sifatnya bukan putaran kedua, tapi pemilu ulang, atau mungkin putaran kedua, karena mungkin bla 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 bla. Intinya adalah di sini hakim Mahkamah Konstitusi diuji. Yang memohon adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang real, tahu bagaimana kondisi dunia perpolitikan yang sedang berjalan. Kemudian analisa yang ketiga, selanjutnya bagaimana? Iya, tidak ada putaran kedua, tetapi ada PHPU yang diajukan oleh 0301. Kemungkinan besar karena memang masih menunggu kan, kita menunggu 20 Maret nanti, dan 23 Maret maksimal untuk mengajukan. Ya, kalian sebagai warga negara ikuti aja. Ini adalah sebuah kesempatan bagi anak negeri mencari sebuah keadilan. Kalau misalkan nanti ada sebuah keputusan diterima dan kemudian dilanjutkan sidang, tidak usah galau semuanya, karena itu sudah diatur oleh konstitusi kita. Ada sebuah proses perjalanan PHPU yang di situ untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi seandainya sebaliknya, permohonan ditolak, ya mungkin harus menerima, meskipun pasti ada yang tidak bisa terima, gimana bla bla bla, tapi itu harus diterima. Mungkin cara penjadian keadaan dengan cara yang lain. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang membincangkan para ahli tata negara di negeri ini bagus, apalagi dihubungkan langsung dengan praktek kehidupan berpolitik. Semuanya adalah ingin mencari terbaik untuk negeri ini, tetapi ada beberapa yang tidak cocok setuju dengan apa yang dilakukan oleh tim A, tim B, tim C. Semoga semuanya untuk kebaikan negeri ini, menjadi Indonesia yang lebih baik, dengan riak-riak yang kalau dalam bahasa laut itu indahnya laut karena ada ombak, ada gelombang. Kadang-kadang gelombangnya tabrakan jedar, itu menjadi sesuatu yang menarik. Tapi selanjutnya, laut adalah sebuah kekayaan yang bisa kita nikmati. Gelombang-gelombang yang ada di laut itu sesuatu pemandangan yang menarik untuk kita nikmati. Meskipun kalau kita masuk ke gelombang itu, kita masuk ke dalam laut dan kita bisa-bisa mati karena masuk ke dalam laut. Tetapi dilihat dari jauh, sungguh indah. Orang-orang menaklukkan gelombang tersebut. Kalau kita cukup menikmati sebagai rakyat terhadap gelombang, itu sesuatu yang indah. Tetapi kalau sebagai politisi, ya bagaimana menaklukkan gelombang supaya aman damai, karena harapannya adalah seluruh masyarakat laut aman, damai, sejahtera, karena gelombangnya sudah hilang. Gelombang-gelombang itu indah, tapi kemudian sesudah ada gelombang, ada ketenangan, itu kemudian sesuatu yang indah. Kita nikmati aja. Para pendekar di negeri ini beraksi untuk menghadirkan demokrasi yang terbaik, dan yang lebih penting adalah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran hadir. Konflik itu boleh, penting, tapi semua rakyat tidak harus bingung dengan konflik yang ada. Resolusi konflik secara terstruktur sudah ada. Mahkamah Konstitusi ataupun lainnya, itu adalah solusi. Kalau sudah selesai semuanya, maka kemudian kita terima dan kemudian hadir seperti dan ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.